Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di dalam cerita Isra Mi'raj, Nabi kan menyampaikan salat, tapi beliau salat di Baitul Maqdis. Salat Maghrib beliau dengan seorang alim. Jauh sebelum Isra dan Mi'raj Nabi lah salat. Apa cuy? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat malam, tengah malam, setengah malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit, dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Nah, ibu-ibu bapak hadir, masalah yang pada balik tentang sholat ke mungkin jarang kita terpikir, tapi aku ajak melemparkan masalah itu. Apa ini? Lah baralah kita sholat 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin lagi. Abe dulu sholat kita, dia sholat orang yang mula-mula banyak sholat. Kalau sama berarti tidak ada peningkatan, tidak ada perkembangan. Padahal kita disuruh selalu tambah ilmu, tingkatkan ibadah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Namun pasur yang boleh, pasur yang boleh. Mungkin ada di antara kita dan hadir kini yang pernah hadir dulu guru-guru ngaji di Kabupaten Sorong oleh Kementerian Agama dikumpulkan di Yange di Masjid Ikhwan di Lantai Aten. Ambo diminta bagian pencerahan terutama menyangkut ibadah sholat. Pertanyaan apa ini? Dan itu pertanyaan apa ajukan juga kawan-kawan di 3 provinsi, juri-juri, hakim-hakim di hotel pakai Vina, tahu Vina? Sama jawabnya ini. Ibu-ibu, ustaz-ustaz, guru-guru, MDA, TPA, di samping ngajarkan Al-Quran, kan ngajarkan juga sholat. Ya Pak, ini apa yang tahu? Apa doa istiftah yang diajarkan kan? Kalau di fikih istiftah, di situ istiftah. Biasa Pak, dia aneh biasa tuh. Dari 10 orang sampel yang takbir, 7 orang sama saja. Itu kabirau. Jadi doa itu tanda kabirau. Baru dia ya Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Anggota nyoy di mana sumur, di mana bacaan survei itu? Ini biasa pakai. Yuk biasa di mana sumur? Termasuk kawan di 3 provinsi. Asia provinsinya itu. Maksudnya kawan-kawan yang sama jadi 2 hakim. Itu jadinya jadi. Kabirau. Salah ustaz
Mau nak menyalakan cuma presol lah banyak. Buka lah buku banyak. Kalau bisa buku standar. Nah, akhirnya itu. Tidak ada yang kami tahu makanya. Nah, di buku itu sabana. Dan doa istiftah itu satu rangkaian Allahu Akbaru kabiro di luar takbiratul ihram. Tapi kalau dengar sepanjang jalan dari akad pagi masih banyak ya. Anak-anak juga sebuah diulang-ulangi baca salat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi itu contoh sederhana. Apa itu yang terakhir? Ketika baraja sholat, mungkin itu ditikam, mungkin itu disuruh. Fil alamina innaka hamidum majid assalamu alaikum. Kalau itu anak-anak dialah bagi pemula, nanti yang lain itu. Tapi yang lagi setengah apa sholat macam itu baru aku perlu kita perbaiki. Terutama siapa majawab sholat. Nah, tujuh. Nah, kedua ada masalah baik ini. Terutama menyangkut di Muhammadiyah. Dahulu taruhlah 20 tahun yang lalu sampai sebelum-sebelumnya ini Muhammadiyah pun sangat getol, sangat lantang menyuarakan sunnah, beribadah menurut sunnah, anti bid'ah, anti tahyul, anti khurafat. Itu luar biasa dulu. Di Muhammadiyah menyuarakan sunnah, beramal menurut sunnah, menghindari tahyul bid'ah dan khurafat. Tapi kini kalah. Kalah suara, kalah gelombang. Nah, kini yang gerakan sunnah maju kelompok salafi, gencar. Masih gue redup jadi suara Muhammadiyah. TV Muhammadiyah apa ya? Namanya TV-nya. Tapi TV dan radio yang salah itu banyak channelnya. Di orang Muhammadiyah umum yang awam, di Samoro Jawa dia, Samori. Dalam banyak hal terdapat perbedaan antara cara beribadah yang namanya kelompok Salafi dengan Muhammadiyah. Itu harus kita akui itu. Di Muhammadiyah itu sebuah keputusan itu tidak bisa berdasarkan dua hadis ini. Digabung bersama-sama di sebuah majelis namanya Majelis Tarjih dan Tajdid. Dia ada kelompok pengajian baru mengaku sebagai kelompok sunnah. Nah, tidak sebenarnya itu tidak sunnah. Oh, ini salah satu yang dipermasalahkan hanya soal kecil. Itu soal menunjuk kategori di luar tahiyat atau di luar syarat. Menurut kelompok itu yang sunnah telunjuk menggaring-garing. Kalau tidak garing-garing tidak sunnah. Ini sampai hangit pasaran. Coba alai, kau nggak capek selesai kau apa? Baru konflik apa? Adakanlah Buya Ahli Jaharul Turma. Rupanya teman maaf, mandi kesimpulan dari buku terjemah. Ini kejadian bahkan aku disawi basuh tunjuk mengarik-ngarik sunnah dan tidak beringat-ingat sunnah. Hadis Ustaz, hadis sunnah. Memang kok lupa terjemah. Kok tidak hadis ya? Kok tidak sunnah hadis itu Nabi itu orang angkat mengecek jelas suara.
hadis itu makannya teksnya bahasa Arab. Nah, cari apa suh? Ada bola bawi, lalu bau teksnya. Ma yang diterjemahkan, yang dikatakan dari ayu, wa ra'aituhu yuharrikuha. Dalam hadis itu diceritakan Nabi berisyarat dengan telunjuk kanan beliau. Nah, di ujungnya kata Wa'il bin Hujrin, wa ra'aituhu yuharrikuha. Mereka terjemahkan atau penulis terjemahkan di situ, aku lihat Nabi menggerak-gerakkannya. Pulang pangkalannya. Terjemah jadi masalah. Orang macam terjemah tak begitu tahu masalah. Bahkan saraf juga itu. Dalam ilmu saraf, salah satu tata bahasa Arab itu saraf analisis kata per kata. Sampai bahasa bab-bab timbangan fi'il itu ada faidah, ada pengertian. Bab fa'ala taf'il itu memang salah satu faidahnya menunjukkan banyak atau sering. Tapi tidak selalu dong. Bangku Ustaz terjemahkan yuharriku, dia bab taf'il. Tidak selalu aja baru. Sebab katiko indah diagian tambahan harakat yahriku bergerak. Diagian tambah satu huruf harakat yahriku menggerakkan, bisa juga menggerakkan tapi tidak selalu. Jadi boleh terjemahkan menggerakkan, bisa terjemahkan menggerakkan. Betul kan boleh? Coba salahkan kalau mau terjemahkan menggerakkan. Jadi kalau ada orang salat asyhadu an la ilaha illallah, tahu? Cuma kalau Ustaz terjemahkan menggerakkan, silakan. Tapi tidak salah kalau menggerakkan. So, tercakup dalam makna kata haraka yuharrik. Jadi dibuat hadir dalam bahasa Arab. Fi'il yang akar katanya ketika masih 3 huruf Allah transitif, ada objeknya ketika ditambah menjadi bab taf'il, ayo menunjukkan banyak nih. Contoh zabaha menyembelih, ada yang disembelih transitif muta'addi lah kata orang Arab. Zabaha itu banyak menyembelih, makanya Bani Israel disembelih duit tidak jelas tahun. Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih itu. Kalau yadbahuna mereka sembelih surang-surang, yudhabbihuna banyak anak-anak Bani Israel yang dibunuh, disembelih oleh Fir'aun. Itu bisa. Tapi kalau akar katanya intransitif, Anda bisa. Tidak selalu berarti banyak atau sering. Itu contoh sederhana. Jadi ibu-ibu Bapak hadir, ada kawan membaca hadis tertentu, lalu tidak dibaca hadis lain, diamalkan karena itu adalah sunnah. Perkembangan, peningkatan, nah kita lakukan untuk salat kita yang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Misalnya dari sekian banyak yang kita lakukan, lain pernah kita cek apakah itu yang diajarkan Nabi. Contohnya Pak, kamu masih baca dia banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah kitab-kitab fikih yang standar itu masuk kamar itu. Rukun jalan enggak, syarat enggak. Sudah masuk. Ini banyak orang kan ini. Termasuk juga. Sudah salah. Jadi banyak. Kita di Muhammadiyah saja dulu lah terlatih. Lai sunnah itu tidak artinya tidak sumber jadinya. Sumber itu karena aku lemah tidak ikuti deh. Lai aku. Misalnya Subhana Rabbil Azim pakai wa bihamdi itu ternyata lemah.
lemahnya gak parah baik. Subhan rabbiyal a'la yang diadakan wa bihamdi. Itu diakui oleh hadis wa bihamdi itu lemah. Subhan rabbiyal a'la kan asal muasalnya ini. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Sudah ada ini. Ada ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Surah Al-Waqi'ah 2 kali itu. Ayat terakhir dan menjelang terakhir. Itu di surah Al-Haqqah. Ayat terakhir fasabbih bismi rabbikal azim. Apa perintah Nabi? Di situ kan bertasbihlah engkau menyucikan Tuhanmu yang Maha Agung. Itu perintah membaca Subhan rabbiyal azim. Kata Nabi, ucapkanlah tasbih model begini ketika kamu rukuk, fi ruku'ikum. Itu aja. Fasabbih bismi rabbikal azim, Subhan rabbiyal azim. Tapi ketika turun surah Al-A'la, sabbih bismi rabbikal a'la, apa perintah Nabi? Ucapkanlah tasbih model ini. Apa model ini? Subhana rabbil a'la fi sujudikum. Ketika kamu sedang sujud. Itu ini. Jadi di Muhammadiyah memang urusan dalil itu sangat ketat. Sangat ketat. Namun tidak ada dalil, tidak usah diamalkan. Walaupun ada informasi pahalanya gandang, faedahnya banyak, tapi dalil tidak kuat, tidak usah. Itu. Lalu ada yang namanya Allah tahu ikut dalilnya ada, ikut sunnah ada, ikut kitabnya ada. Acara baca deh. Kau mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita simak-simak bacaan gitu, buat kadang-kadang aku kalau tanggal lah ada lagi itu Pak. Kita kata itu hadoi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Surat Al-Kautsar. Mungkin ibu tanggal lah, tapi kok disimak mungkin hadoi. Bagus itu Pak. Kok Al-Fatihah jatuh? Kok jadi imamnya jalek? Tapi nama bacaan doa istiftah, bacaan ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika dulu tersujud, ketika tasyahud atau tahiyat, itu tak kena ada deh. Tapi kalau disimak-simak, kadang-kadang tidak salah sel. Baca Al-Quran ketika dalam salat, pilih yang mudah. Datangnya yang hafal, aduh kali itu. Aku mau jual, pilih ayat yang hafal yang mudah. Awak tidak bisa sari-sari. Gara-gara sari-sari, banyak gerak-gerak. Kecek penulis batal sholat. Kalau tantu rendah, kiawat dasar. Ikut enggak? Rumus-rumus fisika, apa? Rumus-rumus kimia, apa? Batata penelitian, apa? Tak boleh lagu-lagu pop, wah, panuh. Aku dirobohkan isinya, file-filenya, panuh. Tapi nan ayat tiga tu ni, aku masalah. Banyak kejadian itu. Aku dia banyak berapa tanya, aku tahu. Hai ibu bapak beradir, para ujung mau sampaikan tiga ini. Bahasa situasi dan kondisi yang kita alami ketika sedang salat itu ada tiga macam. Pertama situasi normal, nah kedua situasi sulit, nah ketiga situasi darurat. Tak sama tadi. Situasi normal artinya fasilitas lengkap, badan sehat, negari aman. Tidak ada uzur, tidak ada kekurangan. Ketika situasi normal itu ada tadi. Berlakulah kepada kita
namanya hukum azimah. Anan azimah. Kita umum apa adanya, tanpa pengecualian. Syarat sah salat 5 kali limunya tidak bisa ditawarin. Agak himpun tidak bisa kurang. Mana 5 misalnya? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Menutup aurat, menghadap kiblat, dan mengetahui masuk waktu. Itu syarat sah sholat bagi kita yang dalam situasi normal tidak bisa diaku, tidak bisa ditawar-tawar. Orang siap dia tidak terima. Nah, jadi ketika situasi normal, semua rukun, semua syarat jangan ditawar-tawar. Tapi ketika kita sulit, ada namanya dispensasi, ada namanya toleransi. Dalam bahasa fikih disebut rukhsah. Contoh situasi sulit gua sakit. Kalau tidak mampu jawab, ada pertanyaan lanjutan. Makanya tidak mampu. Coba ada urutannya. Sholli qa'iman. Salatlah dalam kondisi normal berdiri. Salah satu nama salat qiyam. Jadi memang berdiri. Dia orang yang normal, badannya sehat, jika buka, dia berdiri, tidak boleh duduk batal. Tapi kalau memang tidak bisa tagak, fa'il lam tastati' fa qa'idan. Tidak bisa tagak, tidak bisa berdoa tayamum. Ya. Tidak bisa istinja. Ada. Kalau tidak bisa berwudu tayamum, kalau tidak bisa istinja kan. Lain tahu istinja. Artinya, kalau bersuci, berwudu itu bersuci. Itu taharah bersuci, itu mandi bersuci, berwudu bersuci, tayamum bersuci. Nah, istinja bersuci juga, tapi khusus. Itu terjemahnya agak payah menyambut kita. Ini balik masuk cebok. Tapi alatnya iya. Di istinja kau cebok menggunakan air. Kalau ada ibarat itu namanya istijmar. Istijmar, jo tisu. Tiba saatnya nanti ibu. Ada masuk sulit, ada situasi sulit. Mudah-mudahan kita belum mengalami. Piko pay ke sakit masuk tak? Atau sebagian kaum-kaum itu. Contoh sulit. Aku kawan kita lah mengalami namanya salisul baul. Dia pernah ibu menangan. Itu umumnya laki-laki nalah dia umur 62. Bermasalah salisul baul. Terjemahan yang agak vulgar lima alai kencing netes. Kuncinya tak pas lagi. Lah mulai lepas. Ibarat piston Pak. Malam gas. Lah netes. Aku piston bisa dibubur. Aku tidak bisa Pak. Memanglah usianya macam itu ini. Kalau lagi baru awal-awal masih bisa diatasi. Bisa diatasi. Kalau memang itu terjadinya ketika siap buang air, awak kasih bayar dosa buang air. Cukup basuh saja. So, lama jadinya. Allah selesai sholat, lama silakanlah. Tapi kok lama panjang sama saja, itu aja tidak. Habis sembahyang. Le kuliah, tidak sembahyang dia sesuatu kuliah. Tidak boleh tinggal. Kau ibu kan? Istihadah. Mirip tak? Anak istihadah. Darah yang keluar
tidak beraturan, tidak berjadwal. Kok darah haid, ada jadwalnya. Apa ada sholat, tetap kerjakan. Bahasa solusinya, tawaddu'i li kulli sholat. Setiap ke sholat bangun tuh, keluar aja satu, lanjut. Salah sholat keluar, lanjut. Mafu anhu dimaafkan. Ada lagi parah lain. Ada parah. Pasang kata cara. Ada masaki banyak suatu. Ngalir tapi batang kuat, nampak. Dia punya alasan tuh dia, dia sholat jalan terus. Dulu lagi parah lain. Mudah-mudahan tidak begitu mengalami, tapi ada seorang mau balik kondak semua kawan mengalami itu. Atau ususlah pendek, dan tamari potong kanker usus. Anda bisa semua kembali lagi. Buat ayah kembali. Masalah sikobo kunci tidak boleh. Tidak bisa dikunci lagi. Ambo di situ lah kota karena itu ibu bapak ayuban luar biasa nyaman Allah. Katiku alun bermasalah bisa dikunci josara. Kan aneh deh. Tidak ada kebet deh. Dikunci pak. Katiku gitu masih normal. Itulah ibu bapak. Itu situasi sulit. Ada situasi namanya darurat. Ada darurat sulit. Kalau sulit terbatas. Sulit. Kalau darurat bahaya. Ada ancaman termasuk nyawa. 3 hari yang lalu pada sana Padang Gampung. Di Muka Padang. Tahu nanti itu sadap sholat di masjid beton. Sadap salat berlangsung 1 rakaat terus. Kalau boleh jatuh sikit bongkahan tembok. Itu bawa nih. Jangan pura-pura kusuk lagi. Konyol. Apa dia? Al-Quran menyuruh fa'in khiftum farijalan. Kalau kamu khawatir kamu kuliah sampai jalan. Kamu nyurai. Tidak punya konyol. Sholat di tadi betang iya. Tadi yang sholat tibu kapal kalau lama bunyi lampu mantap. Gue pernah jadi, gue pernah. Bisa namakan. Lu buruk bunyi pak. Ngeri bunyi batu badak kalau melabui. Agolah ado dia jalan itulah tandangan lagi sholat sudah ajar tanda itu deh. Yuk mahinda. Kalau bisa jangan putih sholat. Itu sadar sholat rumah tabaka. Selamatkan diri. Tapi jangan ngomong. Pas sholat Allah Akbar. Api garang, ngakut. Hanya yang salah. So kalau ngomong itu termasuk yang membatalkan sholat. Itu ibu bahagia. Jadi katiku ado bahayo selamatkan diri. Kemudian ibu hadir, kita akan mungkin mengalami banyak masalah dengan sholat. Para lu kita tambah pengetahuan. Ada masalah-masalah yang tidak kita undang, tapi terjadi. Masalahnya apa? Menyelesaikan. Kamu pernah mengalami? Pernah lo mencari orang? Diurang menjadi selesai, tapi tiba-tiba tapi nggak nyambung ya. Nampak yang di Singapura ada 2 orang ulama talambek sholat, talambek dan dapat trip pertama sholat berjamaah. Kami sudah karena berdua orang ulama tadi sama-sama ke belakang, sama-sama bersujud, sama-sama berlutut. Cuma sudah dulu sudah kok langsung sholat. Indahnya dia tahu sholat anu kerajaan. Kawannya yang menyusul menganggap kau sholat wajib.
Nah, ini langsung kita buat. Allah Akbar. Allah Akbar. Rupanya salat sunat. Tahunya masa salat sunat, 2 rakaat udah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kawan kau ngerti Pak? Langsung tanya, menyempurnakan kawan tadi dia baru sholat sunat, ganti posisi. Jadi memang boleh. Nah, kalau selesainya tambah 2 rakaat. Itu tandanya lain sama-sama memahami. Cibo dia pun itu loh. Kejadian di Padang. Kamu sama sholat sunat nama? Orang tak tahu bersama-sama sunat. Nah, kebetulan ini ibu. Tuh dia. Kalau bapak kan, dia tahu. Kalau ibu tahu tak? Dia ikut. Tuh dia. Karena ibu dia. Kita sadar sholat mulia memahami, menyikapi, ada pesan terkait sholat. Dia pura-pura khusyuk. Contohnya, kiblat salah. Tujuan duran. Iya kamar maruk supaya aku salah taban dia tuh balik kanan sekali. Ajen di kulo aja itu. Tuh so kusuan. Jadi orang salah sunat. Saja di satu je kan tuh ambo sikapi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Selesai rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ekor. Pak komentari. Saja dia. Tidak perlu komentar. Tambah salah. Apa ya? Sudah 2 rakaat. Batal jadinya bu. Batal jadinya. Sebab ada salah satu yang membatalkan al-kalamu amdan. Berkata-kata dengan sengaja. Hal-hal semacam itu ya mungkin terjadi ya banyak narubi-rubi deh nanado hadis termasuk nanado di hadis dan kiniku balik orang ikut dia Pak imamatus sholi dia yang jadi ikut yang imamnya kebetulan kan enggak ketik posturnya bisa kurang anak-anak kalau nggak dewasa iya pun tapi lah dewasa. Cuma kok iya anak-anak Pak Alim dia. Anak SMP jadi imam, dia. Asalkan bacaannya dan praktek agamanya iyalah sempurna. Dia kalau hadis itu seorang anak-anak kemudian melaporkan saya ketika itu jadi imam. Kenapa? Saya yang paling banyak hafal Quran dan saya pula yang paling fasih Al-Quran saya. Ini nampaknya kemampuan Al-Quran lebih diutamakan ketimbang masalah usia. Nah, jadi hal-hal semacam itu mungkin terjadi. Jadi jangan kita heboh. Andaikan misalnya seorang anak sanawiyah jadi imam dia. Nah, daripada orang dewasa bacaannya tidak selesai. Baca tidak selesai pun parah. Panjang sikit kalau tidak peraturan payah. Bisa buka makna. Contoh buka makna la itu kalau panjang tidak atau jangan. Kalau sikit yuk. La tarawunnal jahim. Itu tidak dia panjang tadi. La tarawunnal jahim. Kamu sekali-kali tidak akan melihat neraka jahim. Para jauh ini. Harusnya la tarawunnal jahim. Kamu sungguh-sungguh akan melihat neraka jahim. Boleh makhraj ini. Haduha. Ain jo hamzah. Contoh ain jo hamzah. Inna syani akan diwajuni akan. Benar. Kul dengan kul. Kalau kul katakanlah, kalau kul makanlah. Tanhar dengan tanhar, wanhar dengan wanhar. Kalau wanhar berkurbanlah, wanhar hardiklah bentaklah. Kau ada imam dan
bacaan tidak selesai, makmum tidak nyaman, dan itu berpengaruh kepada kekhusyukan sholat. Jadi itulah itu Bapak berhadir. Masalah yang paling utama lah baralah mau sholat, perkembangan sholat itu dibanding dengan itu bulu-bulu pada sholat. Kalau tidak ada, tandanya itu berselera rendah. Itu masih banyak memilih yang sekurang-kurang. Yang sekurang-kurangnya atau sekurang-kurangnya tumainah yang sekurang-kurangnya, mengusap kepala yang sekurang-kurangnya, membasuh tangan yang sekurang-kurangnya. Kalau tidak ada masalah situasi normal, jangan pilih yang sekurang-kurangnya, tapi pilih yang sempurna, sesempurna-sempurna.